Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Presiden Inter siap memberikan reward berupa kenaikan gaji bagi pelatih Simone Inzaghi. Peningkatan tersebut akan direalisasikan jika ia mampu membawa Nerazzurri meraih gelar Serie A musim ini. Pelatih Italia berusia 47 tahun ini telah menunjukkan kinerja yang mengesankan selama melatih Inter. Sejak kedatangannya pada Juni 2021, ia berhasil membimbing Inter meraih 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana, dan mencapai final Liga Champions. Sejauh musim ini, Inter berada di jalur yang benar untuk memenangkan Scudetto ke-20 yang bersejarah untuk mengamankan bintang kedua mereka. Inzaghi telah berhasil mengubah Inter menjadi salah satu tim paling disegani di level Eropa. Halaman 14 dari surat kabar Gazzetta dello Sport hari ini merinci bagaimana kontrak Inzaghi di Inter akan diperbarui secara otomatis jika berhasil memenangkan Scudetto musim ini. Selain itu, Inzaghi juga dapat diberi imbalan berupa kenaikan gaji yang mencerminkan kesuksesannya. Mantan juru taktik Lazio ini telah memimpin 141 pertandingan Nerazzurri, meraih 93 kemenangan, 24 kali seri, dan 24 kekalahan di semua kompetisi. Inter mempertimbangkan untuk mengganti kiper cadangan mereka saat ini, Emil Audero, dengan kiper Atalanta Juan Musso pada jendela transfer musim panas mendatang. Pemain kelahiran Mataram, Indonesia itu baru tampil 2 kali sebagai starter sejauh musim ini, yakni saat laga imbang 3-3 versus Benfica di Liga Champions dan di Coppa Italia melawan Bologna. Menurut Tuttosport via FC Inter 1908, Nerazzurri sedang mempertimbangkan untuk mendepak Audero demi Musso pada musim panas. Menurut sumber tersebut, pembelian kiper asal Argentina itu akan menelan biaya hampir sama dengan klausul pembelian Audero yang ditetapkan sebesar 6,5 juta euro. Surat kabar yang berbasis di Turin tersebut menjelaskan bahwa Nerazzurri ingin memasangkan Sommer dengan kiper andal lainnya musim depan lantaran klub akan mengikuti berbagai kompetisi, termasuk Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Sejauh musim 2023-2024 ini, Musso telah tampil sebanyak 16 pertandingan di semua ajang dengan mencatatkan 7 clean sheet. Kapten Inter Lautaro Martinez telah memastikan masa depannya. Dia tidak akan meninggalkan Nerazzurri pada bursa transfer berikutnya. Lautaro bahkan telah menolak pendekatan dari raksasa Prancis Paris Saint-Germain karena dia hanya ingin bertahan di Inter. Pemain asal Argentina ini sejauh musim ini memuncaki daftar top skor Serie A dengan torehan 19 gol dan ia menikmati musim paling produktif dalam karirnya. Raksasa Serie A itu sangat ingin memperpanjang kontraknya dan kedua pihak diperkirakan akan mencapai kesepakatan akhir pada musim ini. Para fans Inter juga berharap agar idolanya tersebut tetap bertahan di Appiano Gentile selama mungkin, mengukuhkan statusnya sebagai simbol klub. Nicolo Barella telah menyetujui persyaratan kontrak baru dengan Inter hanya beberapa bulan setelah menolak pendekatan dari Manchester City. Telah dilaporkan media Italia bahwa pada pekan terakhir jendela transfer musim panas lalu, Manchester City menghubungi manajemen Nerazzurri untuk secara resmi meminta informasi mengenai Barella.
City bahkan menyatakan ketertarikan mereka untuk merekrut gelandang Italia berusia 27 tahun tersebut. Namun pembicaraan transfer tidak mencapai kemajuan karena Barella menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik untuk meninggalkan Nerazzurri. Halaman 15 dari Gazzetta dello Sport hari ini via Football Italia merinci bagaimana Barella menyetujui kenaikan gaji dalam kontrak barunya di Inter yang akan berlangsung hingga Juni 2029. Saat ini ia mengantongi gaji sekitar 6 juta euro bersih per musim dan jumlah ini akan meningkat menjadi 7 juta euro bersih per musim dengan menyertakan add-on. Nerazzurri mulai memfokuskan kontrak baru mereka berdasarkan gaji tetap yang besar dengan bonus yang menggiurkan terkait dengan kiprah mereka di Liga Champions dan Piala Dunia antar klub mendatang. Pemilik mayoritas Inter Suning masih mencari solusi untuk melunasi pinjaman OEK3 dengan tenggat waktu yang semakin dekat. Menurut Isolate24, mengatakan Suning berharap bisa memundurkan batas waktu pembayaran utangnya. Ini merupakan opsi alternatif terhadap rencana pembiayaan kembali ataupun yang akan mencakup mitra yang mengambil alih OEK3. Namun masih harus dilihat apakah perusahaan investasi yang berbasis di Amerika Serikat bersedia menerima proposal ini. Selain itu, sumber tersebut mengklaim bahwa ada perusahaan telah menghubungi OEK3 meminta informasi mengenai situasi Inter. Perusahaan-perusahaan ini mungkin ingin membeli saham mayoritas Suning di klub tersebut jika kondisinya memungkinkan. Jadi meski Inter menikmati musim yang sukses di lapangan sejauh ini, masa depan Suning di klub masih diselimuti misteri. Bintang Paris Saint-Germain Achraf Hakimi mengaku tetap menjadi fans Inter meski berpindah klub 2,5 tahun yang lalu. Pemain internasional Maroko ini hanya menghabiskan satu musim bersama Nerazzurri, namun di periode singkat itu justru menjadi momen yang sangat mengesankan baginya. Eksploitasi Hakimi menarik minat PSG yang rela menggelontorkan dana sekitar 68 juta euro demi dapat mengamankan jasanya. Ini adalah tawaran yang tidak bisa ditolak oleh Nerazzurri, namun Inter dan Hakimi berpisah secara baik dan sang pemain selalu mengenang masa kerjanya yang relatif singkat di Appiano Gentile. Saya hampir lupa bagaimana berbicara bahasa Italia, tapi izinkan saya mencobanya. Ya, saya masih mengikuti Inter, ujar pemain Maroko itu dalam sesi wawancara pasca laga dengan Sky Sport Italia via FC Internews. Saya yakin mereka bisa memenangkan Scudetto musim ini. Saya seorang fans Inter dan saya selalu mengikuti mereka. Pelatih legendaris AC Milan Arrigo Sacchi menilai bahwa salah satu penyesalan terbesar yang pernah dilakukan AC Milan adalah membiarkan kepergian Hakan Çalhanoğlu ke rival mereka Inter Milan secara cuma-cuma pada 2021. Pemain asal Turki berusia 30 tahun ini menghabiskan 4 musim bersama Rossoneri sebelum menyeberang ke Nerazzurri pada jendela transfer musim panas 2021. Milan gagal meyakinkan sang pemain untuk bertahan, mengikhlaskan rival mereka mengontrak pemain internasional Turki itu dengan status bebas transfer. Sejak saat itu, Çalhanoğlu telah mengubah perannya menjadi seorang deep lying playmaker. Terlebih lagi dia benar-benar unggul dalam peran barunya ini. Banyak fans dan pakar yang mengidentifikasi bintang Nerazzurri ini sebagai regista terbaik di dunia. Sementara itu, Sacchi yakin kepergian Çalhanoğlu mungkin menjadi blunder terbesar bagi mantan timnya tersebut saat membahas sejumlah mantan pemain Rossoneri yang kini berkembang pesat di klub lain.
Calhanoglu adalah sebuah penyesalan besar, mungkin yang terbesar. Dia kini terbukti menjadi regista kelas atas, ujar mantan pelatih asal Italia itu, seperti yang dilansir La Gazzetta dello Sport.